2.6 menyusun persamaan kuadrat. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sifat akar persamaan kuadrat. Jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 mempunyai akar X1 dan X2. Dari rumus X1 sama dengan negatif B ditambah akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A dan X2 sama dengan negatif B dikurang akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A dapat ditentukan. Yang pertama, jumlah akar-akar persamaan kuadrat. Jadi, untuk X1 ditambah X2 dapat menggunakan rumus negatif B per A. Jadi ingat, untuk jumlah akar persamaan kuadrat atau X1 ditambah X2 itu dapat menggunakan rumus negatif B per A, di mana negatif B per A-nya bisa Nana lihat dari bentuk umum persamaan kuadrat. Sekarang, sifat hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. X1 dikali X2 itu sama dengan C per A. Nah, diingat ya nak ya, untuk hasil kali akar-akar persamaan kuadrat atau X1 dikali X2 kita bisa menggunakan rumus C per A. C per A-nya dilihat dari bentuk umum persamaan kuadrat. Jadi, jika akar-akar dari persamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 adalah X1 dan X2, maka berlaku sifat X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A. Dan X1 dikali X2 sama dengan C per A. Sekarang kita akan membahas menyusun persamaan kuadrat. Menyusun persamaan kuadrat merupakan kebalikan dari menyelesaikan persamaan kuadrat. Yang pertama, menyusun persamaan kuadrat dengan menggunakan perkalian faktor. Pada bahasan terdahulu, persamaan kuadrat X kuadrat ditambah PX ditambah Q sama dengan 0 dapat dinyatakan sebagai X dikurang X1 dalam kurung dikali X dikurang X2 di dalam kurung sama dengan 0. Sehingga diperoleh akar-akar persamaan itu X1 dan X2. Dengan demikian, jika akar-akar persamaan kuadrat X1 dan X2, maka untuk menyusun persamaan kuadrat kita dapat menggunakan rumus X dikurang X1 di dalam kurung dikali X dikurang X2 di dalam kurung sama dengan 0. Perlu diingat ya nak rumus yang kita gunakan untuk menyusun persamaan kuadrat dengan menggunakan perkalian faktor. Selanjutnya, kita akan membahas menyusun persamaan kuadrat menggunakan jumlah dan hasil kali akar-akar. Dengan menggunakan rumus X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A dan X1 dikali X2 sama dengan C per A, maka akan diperoleh persamaan X kuadrat dikurang X1 ditambah X2 dikali X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Nah, rumus ini dapat digunakan untuk menyusun persamaan kuadrat dengan menggunakan jumlah dan hasil kali akar-akar yang diketahui. Sekarang kita selesaikan contoh soal dengan menggunakan rumus yang sudah kita pelajari. Tentukan persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akar 3 dan negatif 2. Nah, soal ini yang diketahui adalah apa yang diketahui dalam soal nomor 1? Yang diketahui adalah X1-nya. X1-nya adalah 3. Oke, kemudian diketahui juga X2-nya adalah negatif 2. Nah, kita bisa menggunakan rumus yang mana nih? Kita bisa coba yang pertama ya. Apakah jawabannya sama? Kita lihat, kita masukkan. Jawab. Kita mencoba menggunakan X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0. Kita masukkan angkanya. X dikurang X1 dikali X dikurang X2-nya adalah negatif 2 sama dengan 0. Sampai sini paham? Selanjutnya X dikurang 3 dikali X, positif dikali negatif menjadi positif 2 sama dengan 0. Yuk kita kalikan. X kali X sama dengan X kuadrat. Oke. X tambah dikali plus
rumus yang kedua. Kita mengerjakan dengan menggunakan rumus yang kedua. X kuadrat dikurang X1 ditambah X2 dikali X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Kita masukkan X kuadrat dikurang X1 tambah X2. Kita lihat angka kita adalah 3 ditambah negatif 2 dikali X. Oke, kemudian X1 dikali X2, 3 dikali negatif 2 sama dengan 0. Nah, sekarang kita selesaikan. X kuadrat dikurang 3 ditambah negatif 2 sama dengan berapa, nak? 3 ditambah negatif 2 sama dengan 1 positif, ya. 1 positif dikali negatif menjadi negatif 1. Negatif 1 dikali X sama dengan negatif X. Oke, sampai sini paham ya? Ditambah 3 dikali negatif 2 sama dengan negatif 6. Negatif 6 dikali dengan tanda positif menjadi negatif 6 sama dengan 0. Nah, sekarang perhatikan, apakah jawabannya sama ketika kita menggunakan dua rumus yang berbeda? Dua rumus yang berbeda ya. Nah, jawabannya adalah sama. Oke, sampai sini paham ya? Sekarang kita menyelesaikan contoh soal yang kedua. Tentukan persamaan kuadrat yang mempunyai akar 2 ditambah akar 3 dan 2 dikurang akar 3. Berarti di sini diketahui X1 sama dengan 2 plus akar 3, kemudian X2 sama dengan 2 dikurang akar 3. Nah, kita akan menggunakan satu rumus saja ya, nak ya. Kita coba menggunakan rumus yang kedua. Berarti kita harus mencari terlebih dahulu X1 ditambah X2. Jawab, X1 ditambah X2 sama dengan 2 ditambah akar 3 ditambah 2 dikurang akar 3. Yuk, kita selesaikan. 2 ditambah 2, ini positif ya. Positif dikali 2, jadinya dia tetap nilainya positif. Berarti 2 ditambah 2 yaitu 4. Kemudian koefisien akar 3 itu adalah 1 ya, nak ya. 1 positif dikurang 1. Hasilnya adalah 0. Berarti X1 ditambah X2 sama dengan 4. Selanjutnya kita mau mencari X1 dikali X2 sama dengan 2 ditambah akar 3 ditambah 2 dikurang akar 3. 2 dikali 2 sama dengan berapa, nak? 4. 2 dikali akar 3 sama dengan 2 dikali negatif akar 3 sama dengan negatif 2 akar 3. Selanjutnya akar 3 dikali 2 sama dengan positif 2 akar 3. Positif akar 3 dikali negatif akar 3, jawabannya adalah negatif 3. Ya, akar 3 dikali akar 3 jawabannya adalah negatif, karena di sini ada negatif ya. Sekarang kita selesaikan. 4, negatif 2 akar 3 ditambah 2 akar 3. Di negatif 2 akar 3 tambah 2 akar 3 sama dengan 0, habis. Dikurang 3 sama dengan 1. Berarti X1 dikali X2 sama dengan 1. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus. Jadi X kuadrat ditambah X1 ditambah X2 kali X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. X2 ditambah X1 dikali X1 ditambah X2 sama dengan 4. Ya, 4 dikali X ditambah X1 dikali X2 kita sudah mencari yaitu 1 sama dengan 0. Sehingga persamaan kuadrat dari akar 2 plus akar 3 dan 2 kurang akar 3 adalah X kuadrat ditambah 4X plus 1 sama dengan 0. Bagaimana, anak-anak sudah paham ya? Kita akan mencoba contoh soal selanjutnya. Sebelum kita menyelesaikan contoh soal berikutnya, kita bahas dulu rumus yang akan kita gunakan.
Menyusun persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya berhubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat yang lain. Jika alfa dan beta adalah akar-akar persamaan kuadrat baru, maka untuk menyusun persamaan kuadrat dapat digunakan dengan cara sebagai berikut. X kuadrat dikurang alfa plus beta dalam kurung dikali X ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Soal keempat. Kita mau coba soal keempat, menyusun persamaan kuadrat baru. Susunlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya kebalikan dari akar-akar persamaan X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 sama dengan 0. Maka pertama kita tuliskan dulu persamaan kuadrat yang lama, yaitu X kuadrat dikurang 5X tambah 6 sama dengan 0. Coba anak-anak, udah pada tahu ya koefisien nilai A di sini berapa nak? 1, nilai B adalah negatif 5, nilai C adalah 6. Nah, kita mau cari terlebih dahulu, karena kita akan menggunakan rumus alfa ditambah beta dikali X dalam kurung ya, ditambah alfa dikali beta. X1 ditambah X2 rumusnya adalah min B dikurang dibagi A. Min B, min 5 dibagi 1, sehingga X1 ditambah X2 adalah 5. Selanjutnya X1 dikali X2 sama dengan C per A. C nya berapa nak? 6 dikurang 1 sama dengan 6. Nah, kita sudah menemukan sifatnya ya untuk penjumlahan. X1 ditambah X2 sama dengan 5, X1 dikali X2 adalah 6. Nah, untuk persamaan kuadrat yang baru, di sini kita belum mengetahui akar-akarnya, tetapi ada kata kuncinya di sini. Akar-akarnya untuk persamaan kuadrat yang baru adalah kebalikan dari akar-akar persamaan X kuadrat dikurang 5X ditambah 6. Berarti untuk alfanya kebalikan dari akar persamaan kuadrat yang lama. Kalau tadi akar persamaan kuadrat yang pertama adalah X1, maka untuk alfanya adalah 1 per X1. Karena dia kuncinya di sini kebalikan, ya. Selanjutnya untuk betanya. Untuk betanya yaitu X2. Berarti kebalikannya adalah 1 per X2. Sudah? Nah, kita akan mencari alfa ditambah beta. Alfa ditambah beta dengan akar yang baru adalah kebalikan, maka 1 per X1 ditambah 1 per X2 sama dengan, yuk kita samakan penyebutnya. X1 penyebutnya adalah X1 dikali X2. Sudah? Kemudian sekarang X1 dikali X2 dibagi X1 adalah X2 ya, hasilnya X2 dikali X1 yaitu X2 ditambah X1 dikali X2 dibagi X2 adalah X1. X1 dikali 1 adalah X1. Nah, dari sini kita sudah bisa memasukkan penjumlahan dan perkalian dari akar-akar persamaan yang lamanya ya. Sifat dari persamaan kuadrat akar yang lamanya X2 ditambah X1 berapa nak? 5. Ingat ini penjumlahan, jadi dia berlaku sifat yang komutatif, dia pertukaran. 5 X1 dikali X2 yaitu 6. Berarti alfa plus beta adalah 5 per 6. Selanjutnya kita akan mencari betanya. Beta
nomor. Sudah? Nomor 7 dan nomor 10. Hanya dua ya, nomor 7 dan nomor 10. Jadi anak-anak mengerjakan ada 4 soal, yaitu 7A dan 7B dan nomor 10A dan 10B. Saya tugas ini dikerjakan di buku latihan matematikamu. Tulis dengan rapi dan kerjakan dengan teliti. Nah, pesan mamiannya anak-anak harus tetap semangat belajarnya. Tetap semangat, tetap sukacita, dan tetap jaga kesehatan. Kita akan bertemu lagi pada video berikutnya untuk pembelajaran kita selanjutnya. Nah, mamiani cukupkan terlebih dahulu untuk pertemuan kita sekarang. Semangat belajar selalu anak-anak, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you. Contoh ketiga, ini adalah menyusun persamaan kuadrat baru. Nah, di sini untuk akarnya, untuk akar yang baru kita misalkan alfa, untuk X1-nya, kemudian untuk X2-nya adalah beta. Ini hanya misal ya, Nak ya. Anak-anak bisa menggunakan Y1, Y2. Nah, soalnya adalah susunan persamaan kuadrat baru yang akarnya 3 lebih dari akar-akar persamaan X kuadrat dikurang 2X plus 3 sama dengan 0. Sudah? Kita tulis dulu persamaan yang lama. Persamaan kuadrat lama. Oke. X kuadrat dikurang 2X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, kita akan menggunakan rumus X kuadrat dikurang alfa plus beta kali X dalam kurung ya ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Nah, kita akan mencari terlebih dahulu X1 ditambah X2. Itu rumusnya kemarin apa? Min B per A. Yuk, B-nya adalah negatif 2 per koefisien dari X kuadrat adalah 1. Sehingga min B per A adalah 2. Sudah? Sampai sini lanjut kita X1 dikali X2 sama dengan C per A, yaitu 3 per 1 sama dengan 3. Nah, Mamiani bisa nggak kalau kita mencari akar persamaannya terlebih dahulu untuk persamaan yang lama? Bisa. Untuk persamaan yang lama kita bisa, tetapi supaya anak-anak lebih cepat mengerjakannya, kita bisa langsung menggunakan sifat-sifat dari menyusun akar persamaan kuadrat yang baru. Nah, kita akan cari untuk persamaan kuadrat yang baru. Akarnya bagaimana? Misalnya kita buat alfa itu adalah akar persamaan yang baru yang pertama ya. Itu berarti berapa katanya? 3 lebihnya dari. Berarti 3 lebihnya dari akar persamaan yang pertama, 3 ditambah X1. Sudah? Kemudian untuk betanya. Betanya berarti akar persamaannya sama, karena akar yang baru itu memiliki akarnya 3 lebihnya dari akar yang lama, sehingga untuk betanya adalah 3 ditambah X2. Nah, ini loh akar yang barunya. Nah, kita akan menentukan menuliskan persamaan kuadrat yang baru dengan cara seperti apa? Kita cari dulu terlebih untuk alfa plus beta. Alfa plus beta itu berarti 3 ditambah X1. Begini ya, 3 ditambah X1 ditambah 3 ditambah X2. Sudah? Ini adalah akar untuk alfa plus beta supaya kita bisa menemukan persamaan kuadrat yang baru. Nah, kita masukkan alfa plus beta sama dengan 3 ditambah 3 ya, ditambah X1 ditambah X2. Oke, kita hitung alfa plus beta sama dengan 3 tambah 3 sama dengan 6. Nah, kita mau lihat X1 ditambah X2 dari sini, dari akar persamaan yang lama. X1 tambah X2 sama dengan 2. Sehingga alfa plus beta itu adalah 6 tambah 2, yaitu 8. Oke, sudah. Nah, kita akan mencari perkaliannya, kali alfa kali beta. Kita coba ini supaya anak-anak paham. Alfa dikali beta
hitung 3 kali 3 sama dengan berapa? 9. 3 dikali X2, 3X2. X1 dikali 3, 3X1. Tambah ya. Ditambah X1 dikali X2. X1 dikali X2. Yuk kita selesaikan. 9 ditambah 3 kali X2 ditambah X1. Bisa kan? Kalau kita buat pemfaktoran dari 3X2 ditambah 3X1 itu sama dengan 3 dikali buka kurung X2 ditambah X1. Karena nilainya akan sama. Ditambah X1 dikali X2. Nah, angka ini dari mana kita dapatkan anak? Kita lihat lagi dari persamaan kuadrat yang lama. Sama dengan 9 ditambah 3. X2 ditambah X1 sama dengan 2 ditambah X1 dikali X2 sama dengan 3. Yuk kita hitung sama-sama. 9 ditambah 6 ditambah 3 sama dengan 9 tambah 6 sama dengan 15. 15 tambah 3 sama dengan 18. Berarti alfa kali beta itu adalah 18. Nah, kita sudah menemukan sifat penjumlahannya dan sifat perkaliannya. Sehingga persamaan kuadrat yang baru, ya, namanya tulisnya untuk persamaan kuadrat yang baru di sini bisa ya. Oke, persamaan kuadrat baru. Oke, kita bisa menggunakan